Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Sawari Purba. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Pamulang. Saya adalah guru ekonomi di SMA Dharma Budi Bakti, Jakarta. Pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2023. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dengan materi masalah ketenagakerjaan. Greetings. Namo Samyang Alif Jaya Namo Jaya. Selamat siang, Nabi Toko. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Berikan senyumnya dong. Oke, terima kasih senyumnya. Oke, selanjutnya kita akan mengawali kegiatan kita pada siang hari ini yang diawali dengan doa dan mengundang genta. Untuk itu, yang menjadi volunteer silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menggunakan genta terlebih dahulu. Dengar Rasulullah melakukan ini, membawaku kembali ke rumah sejatiku. Baik, kita akan mulai doanya. Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, hari ini kami akan belajar di sekolah. Semoga kami menjadi anak yang tangguh dan bijaksana dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Teman-teman, mari kita renungkan apa yang akan kita lakukan hari ini. Ya baik, selesai. Sabaya sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Brian dan Marsha untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak akan mengabsen Andika, Albert, Andreas, Angel, Brian, Catherine, Charles, Chelsea, Cornelius, Kristalin, Era, Vincent Jeki, Yovita. Oke, ini kita hadir semua. Terima kasih. Semoga dengan kehadiran ini diikuti dengan semangat kita. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih untuk semangatnya. Untuk memeriahkan pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu. Tapi terlebih dahulu, harap diperhatikan dulu kiri kanannya, lingkungannya, pribadinya, kerapihannya. Silakan dirapikan dulu. Jika ada yang kurang bersih, silakan dibersihkan. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan ice breaking dengan nyanyian, dengan gerakan seperti yang akan Bapak contohkan berikut. Ketika nanti Bapak mengatakan Marina menari di atas menara. Begitu ya, Marina menari di atas
Menara. Di atas menara, menara menari. Di atas marina, marina. Oke. Ikuti suara saya ya, bukan gerakan saya. Ulang. Marina menari di atas marina menari. Marina menari di atas menara. Marina menari. Menari marina. Oke, udah ya. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi hari ini, Bapak mencoba merefleksi kembali pertemuan kita minggu lalu. Kira-kira masih ada yang ingat? Pada minggu lalu kita membahas tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan. Ada yang mau menambahkan? Silakan, Yovita. Seingat saya minggu lalu kita mempelajari tenaga kerja, angkatan kerja, juga kesempatan kerja seperti lowongan kerja dan lain-lain. Oke, kesempatan kerja, angkatan kerja, tenaga kerja. Ada yang bisa mendeskripsikan dari ketiga itu? Ya, silakan, Yovita. Kesempatan kerja itu kayak lowongan kerja, jadi gimana kita bisa masuk apa enggaknya itu namanya kesempatan kerja. Kalau tenaga kerja itu berarti orang yang bekerja, angkatan kerja itu berarti kelompok masyarakat yang produktif gitu, jadi masih bekerja usianya mungkin 15 sampai 60-an tahun. Oke, ada lagi yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Tenaga kerja, tahu tenaga kerja? Orang yang bekerja, tenaga kerja ya. Oke, terima kasih untuk Nivita dan Yovita. Oke, sedikit ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Tenaga kerja itu siapa? Tenaga kerja itu orang yang berumur berapa bisa? 15 sampai 64 kalau di Indonesia gitu ya. Oke, itu berarti kalian umur berapa nih? Berarti kalian sudah bisa dikatakan tenaga kerja. Kalau angkatan kerja? Iya, silakan. Mencari kerjaan atau orang yang kerja dan angkatan kerja. atau juga orang yang tidak. Oke. Dan kalau ada angkatan kerja, berarti ada bukan angkatan kerja. Itu siapa aja? Kalian tadi kan tenaga kerja, tapi kalian bukan angkatan kerja karena masih dalam Belajar sekolah, pendidikan. Itu siapa lagi yang bukan angkatan kerja? Lansia, jompo, ibu rumah tangga. Itu bukan angkatan kerja. Di bawah 15 tahun atau 13 tahun gitu ya. Oke, itu adalah bukan angkatan kerja. Atau orang yang bersekolah, orang yang berumah tangga, atau lansia atau jompo. Itu pertemuan kita minggu lalu. Tadi sudah kita membahas pertemuan kita minggu lalu. Kalau bisa dihubungkan dari angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, kira-kira apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Masalah ketenaga kerjaan. Kira-kira ada hubungannya enggak? Apa itu? Lowongan yang sedikit. Ada lagi? Pengangguran. Kemiskinan. Berarti angkatan kerja, tenaga kerja itu merupakan ya bagian dari masalah ketenaga kerjaan. Itu. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi.
untuk keterampilan menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun materinya adalah masalah ketenagakerjaan. Dan dari KD ini muncul yang namanya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning melalui pendekatan saintifik dengan metode diskusi, presentasi, tanya jawab, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, kerjasama, responsif, dan proaktif, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, nanti kita harus memiliki sikap. Sikap apa yang harus kita miliki? Religius, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama dalam perekonomian Indonesia. Itu yang akan menjadi atau yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Kira-kira kita bisa mencapainya? Bisa. Ya, dari tujuan itu berarti di lingkungan kita juga mungkin atau pernah kita lihat mengenai permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan. Nah, dari pengalaman kalian atau mungkin yang pernah kalian lihat, kaitan dari masalah ketenagakerjaan itu dengan lingkungan kita, kira-kira apa? Ada yang bisa menggambarkan? Jadi masalah yang sering saya temui kalau di zaman sekarang ya, itu khususnya para sarjana-sarjana yang baru lulus, itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena sarjana di berbagai universitas di Indonesia itu kan banyak, tapi lapangan pekerjaan di Indonesia itu sempit. Jadi ada kesenjangan atau ketimpangan di antara dua tersebut. Nah, jadi itulah salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh anak muda, dan banyak juga yang menjadi pengangguran gara-gara lapangan pekerjaan itu sempit di situ. Ya. Oke, ada yang menambahkan lagi? Ya, itu ya dari Danita. Saya mau menambahkan Chelsea punya pernyataan karena lapangan pekerjaan sempit dan banyaknya pengangguran, jadi meningkatnya tingkat kriminalitas, banyak kejahatan yang dilakukan oleh para pengangguran. Oke. Ya, setuju ya dengan apa yang telah disampaikan Chelsea dan Danita. Banyak di lingkungan kita, mungkin kakak kita atau sepupu kita yang lulus kuliah tapi belum kerja, itu menjadi salah satu permasalahan. Atau itu kenapa? Apakah karena lapangan pekerjaannya tidak ada, atau karena mereka milih-milih? Itu kan mereka lah di situ. Terus jika pengangguran meningkat, itu berhubungan dengan dampak sosial. Dampak sosialnya apa? Kriminalitas itu. Jadi di lingkungan kita ini pasti ada. Kalau kita lebih peka lagi melihat, pasti sangat-sangat dekat mengenai permasalahan ketenagakerjaan. Itu ya. Oke. Kita akan memperhatikan atau menyaksikan sebuah video. Di sini, jika Anda memunculkan pertanyaan, nanti silakan ditanyakan. Atau jika ada yang berkenan menanggapi, silakan diberi tanggapannya dari penampilan atau pemutaran video berikut. Untuk itu kita fokuskan dulu hati dan pikiran kita di tayangan ini. Evakuasi perusahaan demi memburu lowongan pekerjaan ribuan pencari kerja antre panjang dalam bursa job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Antrean pencari kerja menggelar panjang di sebuah mal di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Para pencari kerja antre ini dalam sepanjang 300 meter lebih untuk
bersama sukarela. Hanya dari Jakarta, sejumlah warga dari luar daerah pun nekat datang demi untuk mencari pekerjaan di ibu kota. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebut masih tingginya tingkat pengangguran di ibu kota membuat kegiatan job fair ini selalu mendapatkan antusiasme tinggi dari para pencari kerja. Ya, dari pemutaran video yang barusan kita lihat, ada yang memberi tanggapan atau ada pertanyaan. Silakan. Kalau misalnya lowongan pekerjaan itu kan di satu tempat, warga-warganya ke sana untuk mencari pekerjaan itu tuh ada batasannya gitu nggak? Berapa orang maksimalnya di sana atau nggak ada maksimalnya, jadi mereka semua tuh ngumpul ke sana semua? Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Angel. Ada yang menambahkan? Atau yang bisa langsung menanggapi Angel? Oke. Silakan, Chelsea. Oke. Menurut saya sendiri pastinya ada batasan, makanya kenapa kita bisa lihat masalah di Indonesia kini banyak para orang yang ingin melamar itu ditolak-tolakin karena mungkin nggak sesuai kriteria. Terus juga bidang atau pekerjaan yang ingin dilamar itu nggak sesuai sama kemampuannya. Maka itu kan ada wawancara atau ada tes masuk. Nah, ya itulah makanya banyak orang yang nggak keterima karena nggak sesuai sama apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Gitu. Oke, itu dari Angel dan Chelsea. Ya, dari pertama, kalau dari Chelsea tadi pandangannya ya atau pendapatnya mengenai video itu, kalau Angel lebih ke pertanyaan. Nah, ada batasan nggak jumlah pendaftar di situ? Ini kan job fair ya, berarti dia bersumber atau berasal dari beberapa perusahaan. Untuk berapa yang harus datang itu tidak ditentukan, tapi untuk penerimaan si perusahaan itu kan dibatasi. Kalau siapa yang mau datang ke sana, ya terserah siapa aja, ya. Jadi yang membatasi adalah si perusahaannya, berapa jumlah yang mereka terima. Terus di situ juga banyak pelamar, tadi dihubungkan dengan punya Chelsea. Pelamar banyak, tapi tidak sesuai dengan yang diminati perusahaan. Itu satu. Bisa kebalikannya, perusahaan banyak, tapi tidak sesuai dengan pilihan si pelamar. Ada juga yang seperti itu. Makanya ada juga pelamar yang pilih-milih. Selanjutnya, sebelum Bapak memberikan LKPD atau pembagian kelompok untuk kita semua, Bapak sedikit menjelaskan tentang apa aja permasalahan ketenagakerjaan itu. Di sini yang paling umum yang bisa kita lihat, permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di lingkungan kita atau di negara kita. Yang pertama, tingkat pengangguran tinggi. Ya, yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Ketiga, jumlah angkatan kerja. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja tidak merata. Dan yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Ini merupakan permasalahan. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya nih, bagaimana mengatasinya? Bertanya kan? Nah, itu dari rasa ingin tahu kalian itu, pertanyaan kalian itu, kita akan membahas ini nanti secara berkelompok. Jelas ya? Nah. Oke, itu tadi ya pemaparan yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak kan membagi kelompok. Nah, di dalam pembagian kelompok ini nanti kita akan membahas tampilan gambar. Silakan dibaca instruksi yang ada di LKPD ini. Nah, dalam LKPD ini, kelompok ini, dan dari tadi penilaian kita ada 3 ya. Selalu ada sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Untuk sikapnya nanti observasi di saat kelompoknya. Untuk pengetahuannya bisa tanya jawab dan ada kuis nanti. Untuk keterampilan kita, untuk presentasinya seperti apa nanti. Itu untuk penilaiannya. Jadi silakan dibaca instruksi yang ada dalam LKPD ini dan dikerjakan berkolaborasi dengan kelompoknya, dengan mandiri dan tanggung jawab. Oke, nah yang pertama ini ada kelompok, ada 4 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok pengangguran, ya, diketuai oleh Yovita. Untuk kelompok tenaga kerja, ketuanya Albert, boleh diambil Albert. Kelompok berikutnya kelompok angkatan kerja, ketuanya Marsha. Dan kelompok berikutnya adalah kelompok kesempatan kerja, ketuanya Danita. Nah, itu bersama dengan kelompokmu silakan bentuk kelompoknya, didiskusikan dengan durasi waktu 15 menit. Waktu dan tempat silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini udah pas semua kelompoknya ya. Silakan bersama kelompoknya, boleh menggunakan buku referensi tambahan, boleh menggunakan handphonenya untuk mencari informasi mengenai pembahasan yang diterima setiap kelompoknya. Seperti yang Bapak sampaikan, waktu kita 15 menit. Silakan. Atau teknik A. Jangan dulu. Saya bisa belum? Oke, dari diskusi kalian, kolaborasi kalian bersama kelompok. Nah, ini waktunya kalian untuk membuat atau menyajikan hasil diskusinya di dalam LKPD dan membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang tadi di dalam LKPD. Jadi setelah itu nanti akan mempresentasikan di depan. Oke, waktunya 10 menit. Oke, waktunya sudah habis untuk diskusinya. Sekarang kita saatnya presentasi. Oke, untuk yang maju pertama siapa? Oke, silakan. Oke, ini akan menampilkan kelompok tenaga kerja.
Mereka akan mempresentasikan gambar yang ada di layar. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, sebelum saya memulai presentasi dari kelompok saya, terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Sangyang, Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, kami dari kelompok tenaga kerja akan menjelaskan hasil dari LKPD kita. Nah, untuk pertama, diskusikan dengan teman kelompok Anda. Menurut Anda, masalah apa yang Anda temukan dalam gambar ini? Nah, bisa kita lihat di dalam gambar ini itu masalahnya itu keramaian yang disebabkan oleh orang-orang yang sedang mencari pekerjaan di sebuah lowongan pekerjaan di suatu kota. Baik, selanjutnya analisislah apa yang menyebabkan masalah tersebut dapat terjadi. Yang pertama, masalah tersebut dapat terjadi karena minimnya lowongan pekerjaan di suatu kota, lalu banyaknya pengangguran yang sedang mencari pekerjaan, dan yang terakhir peluang tawaran gaji yang lebih menjanjikan. Maka dari itu dapat menarik para pencari lowongan pekerjaan. Oke, yang terakhir, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang Anda temukan? Cara mengatasinya dapat memperbanyak ulang dari jawab. Ya, dikat aja tadi. Cara mengatasinya dapat dengan cara memperbanyak lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan para penduduk. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat pelatihan kerja dan penempatan TKI di luar negeri. Nah, untuk terakhir kesimpulannya, untuk mengatasi semua masalah ini ya sudah pasti intinya kita harus memperbanyak lowongan pekerjaan di sebuah kota. Terima kasih. Namo Sangyang, Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tenaga kerja. Baik, sebelumnya terima kasih salam Buddhis dari kelompok kami. Namo Sangyang, Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Kami dari kelompok tenaga kerja kali ini akan membahas terkait dengan masalah tenaga kerjaan dalam aspek angkatan kerja yang sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh dia. Dari gambar sini kita dapat mengetahui bahwa kebanyakan tenaga kerja asing dapat dengan mudahnya mendapatkan lowongan kerja di Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. Oke, baik, langsung akan dibacakan oleh Enzo. Jadi hasil diskusi dengan kelompok kita itu masalah apa yang ditemukan dari gambar kerja di sini ya? Itu ada masalah yang telah dari artikel di atas yang membahas banyaknya tenaga kerja asing atau TKA yang memiliki akses untuk masuk ke wilayah negara Indonesia dengan mudah. Nah, ini menjadi masalah tersendiri bagi negara kita dan apa sih sebenarnya alasan atau penyebab dari mudahnya TKA masuk ke negara kita? Yang akan dijelaskan oleh Ibu. Salah satu yang menyebabkan masalah terjadi karena negara hadirkan tenaga kerja yang lebih tampil dibandingkan dengan tenaga kerja lokal kontribusi dengan negara yang berinvestasi kebijakan investasi. Oke, ini akan dijelaskan sedikit lebih jelas. Jadi salah satu masalahnya ini kan TKA jadi lebih mudah masuk ke wilayah negara kita karena negara pun menghadirkan beberapa pekerja yang lebih tampil yang asalnya dari luar. Nah, ini kan berarti bahwa di negara kita sendiri nih kita masih belum bisa menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang setara dengan yang dari luar gitu. Jadi berarti menjadi PR sendiri bagi negara kita untuk bisa menghadirkan solusi-solusi. Dan di sini ada kontribusi suatu negara berinvestasi yang seperti kita tahu atau yang udah banyak bahas di negara kita di Indonesia itu banyak banget investasi dari negara luar, negara China atau mungkin Jepang dari perusahaan sendiri produksinya maupun pendistribusiannya. Dan yang terakhir itu ada kebijakan bebas visa. Ini bisa dijelaskan juga. Ya, untuk bebas visa sendiri sih mungkin karena
negara-negara lain itu memiliki lebih banyak kesempatan untuk masuk ke negara kita karena mungkin kalau untuk masalah tenaga kerja itu lebih banyak dari kita yang masih keluar gitu. Sedangkan di luar sini itu masih belum sebanyak kita. Jadi itulah kenapa banyak negara-negara lain dia lebih gampang masuk ke kita itu karena mereka ya semuanya memanfaatkan kesempatan masuk ke negara kita itu untuk bekerja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan solusinya oleh Chris Salim. Solusinya menggalakkan pelatihan program dan beberapa bidang dengan menghadirkan tenaga ahli sebagai pengajarnya. Yaitu untuk masalah terkait dengan tenaga kerja yang jauh lebih terampil dari luar. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain jika ada yang belum jelas dari penjelasan kami. Jelas. Oke. Oke. Ya. Oke. Jadi kelompok kalian sudah mempresentasikan tentang topik yang diberi oleh Pak Syakir dengan sangat baik dan saya rasa cukup jelas untuk semua teman-teman dari kelas 11 IPS. Gitu. Baik, terima kasih atas tanggapan positifnya. Jika begitu maka akan kami tutup. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kita semua yang mempresentasikan. Semoga ada manfaat yang kita ambil dari setiap presentasi yang kalian ambil tadi. Nah, setelahnya ini kita akan bisa lebih memahami lingkungan kita, terus nanti kondisi kita setelah lulus dari SMA. Nah, sekarang kita akan mengambil nilai evaluasi. Silakan diambil handphonenya, kita dibuka kuisis, kita akan mengerjakan kuisis dengan waktu 5 menit. Oke, ini sudah lengkap semua, kita akan memulai ya. Silakan. Oke, terima kasih kita sudah mengisi semua kuisisnya tadi. Dari pembelajaran kita hari ini mengenai permasalahan ekonomi, kalian sudah presentasikan dengan baik. Biar itu juga bermanfaat untuk kalian, untuk saya juga sebagai pemberi arahan untuk peserta didik selanjutnya di bawah kalian nanti. Oke, dari pemaparan yang tadi dari saya, dari kelompok, mungkin ada yang terlewat, yang belum ditanyakan. Silakan. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Kita akan menyimpulkan pembelajaran yang kita sudah dapat hari ini. Mungkin ada yang memberi kesimpulan dari permasalahan ketenagakerjaan, baik presentasi maupun materi dari saya. Silakan, Yovita. Jadi kesimpulan dari saya dan yang lain teman-teman juga mungkin tadi itu kita ada presentasi kelompok dan sebenarnya di dalam tenaga kerja itu pasti banyak masalah. Namun dari sisi lain juga kita menemukan bahwa setiap pada masalah juga ada solusinya dan pemerintah pasti akan selalu melakukan evaluasi terhadap masalah tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Yovita. Oke, dari pemaparan yang sudah kalian sampaikan, pembahasan kita hari ini, tadi disampaikan Yovita, apapun permasalahan ketenagakerjaan pasti ada solusinya.
Ya, dari siapa? Dari kita boleh nanti ya, dari pemerintah, dari masyarakat boleh. Dan untuk tambahannya dari permasalahan-permasalahan yang tadi, bahwa itu memiliki solusi. Yang solusinya bagaimana? Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Itu melalui apa? Bisa melakukan pelatihan, ya. Terus boleh meningkatkan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Itu. Terus peran pemerintah menerapkan kebijakan upah yang adil di setiap daerah biar tidak menumpuk di perkotaan. Terus meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Terus peran pelajar apa? Ini harus dijawab. Belajar. Supaya kita dapat membuat bisnis. Kita lapangan kerja. Oke. Untuk mencapai itu, artinya begini, peran pelajar berarti setelah lulus nanti kalian tidak mencari, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Jika kalian semua atau seluruh remaja atau pelajar Indonesia mencari pekerjaan, maka separohnya atau 3/4-nya adalah pengangguran. Jadi jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan bertanya mengenai apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Silakan. Saya baru tahu kalau ternyata lapangan pekerjaan di Indonesia itu sangat sedikit, dan hari ini saya juga baru belajar bagaimana cara mengatasi lapangan pekerjaan yang dikit itu. Itu yang saya dapat dari pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Brian. Ada yang lain? Nah, silakan. Saya mendapatkan bahwa pengangguran yang terdapat di Jakarta atau di Indonesia ini masih banyak sekali, dan maka dari itu solusi dari pemerintah ini seharusnya, walaupun memang sudah dilaksanakan untuk disediakan lebih banyak lapangan kerja, tapi mereka harus lebih tegas untuk menyebarkan lapangan kerja di sekitaran Indonesia gitu, jadi agar lebih tersebar. Oke, terima kasih. Kita sudah menerima pendapat-pendapat dari kita semua. Semoga itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi manfaat untuk lingkungan kita. Seperti tadi, menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem upah. Nah, sistem upah itu nanti akan kita pembelajarin di pertemuan berikutnya. Untuk itu disiapkan segala sesuatunya tentang itu. Dibaca-baca dulu buku referensi mengenai sistem upah. Untuk minggu depan ada tugas, boleh dibuka di lembaran terakhir di LKPD-nya, silakan dikerjakan, dan LKPD yang kurang lengkap dilengkapi untuk pertemuan berikutnya. Oke, itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Sebelumnya kita tutup dengan doa dan mengundang Genta. Sebelum kita memulai doa pulang pada hari ini, mari kita mengundang Genta terlebih dahulu. Dengan salam lanjutan ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Baik, kita akan mulai doanya. Sang Budaya Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, saat ini kami akan pulang menuju ke rumah masing-masing. Semoga semua pelajaran yang telah kami pelajari dapat bermanfaat dan akan membuat kami menjadi pribadi yang tangguh serta bijaksana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Stand up. Greetings. Namo Sangyang Hari Budaya, Namo Budaya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.